Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, kembali lagi dengan saya Kholila Sinta Jatisari di kelas Psikologi Kognitif. Bagaimana kabar hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan siap belajar ya. Sebelum kita mulai ke materi hari ini, saya ingin mengajak kalian semua untuk melakukan sebuah eksperimen kecil. Oke, sudah siap semua? Silakan semuanya fokus ke video ini ya. Saya ingin bertanya, apa menu sarapan kalian tadi pagi? Coba diingat-ingat. Ingat nggak? Oke. Ada yang ingat? Oke. Ada yang makan telur ternyata. Sekarang menjawab pertanyaan kedua ya. Apa menu makan siang kalian tepat 1 minggu yang lalu? Ada yang ingat nasi Padang? Oke. Biasanya cukup lama. Ya nggak? Tadi yang pertama langsung cepet. Setelah suruh mengingat minggu lalu, ternyata lumayan lama tuh. Bisa memakan waktu sekitar 30 detik sampai 1 menit untuk kalian mengingat menu minggu lalu. Lalu pertanyaan ketiga nih. Siapa yang masih ingat nama guru TK kalian? Oke? Wah, ternyata sebagian lagi langsung menjawab, sebagian yang lainnya mungkin lupa. Menarik ya? Padahal guru TK itu sudah puluhan tahun yang lalu loh. Mengapa justru informasi yang sangat lama bisa kita ingat, tetapi informasi yang baru minggu lalu terjadi mudah terlupakan? Nah, hari ini kita akan membahas bagaimana memori bekerja di dalam otak manusia. Mengapa sih ada informasi yang bertahan sangat lama, sementara informasi lainnya hilang hanya dalam hitungan detik? Sebelum masuk ke materi, kita ulas dulu ya, review minggu lalu kita membahas tentang apa sih? Minggu lalu kita membahas tentang atensi, perhatian. Hari ini kita akan membahas memori dan strategi-strategi apa saja supaya memori kita itu dapat bertahan atau meningkatkan kemampuan daya ingat kita. Ini adalah beberapa capaian pembelajaran untuk materi hari ini, ya. Salah satunya adalah ketepatan memahami konsep dasar short term dan juga long term memory. Ketepatan menjelaskan proses transfer informasi dari short term ke long term memory, dan ketepatan mengaplikasikan strategi encoding dalam aktivitas sehari-hari. Yang terakhir adalah kemampuan kolaborasi menganalisis penelitian terkait short term dan long term memory kaitannya dengan sosial media. Oke. Kalian pasti sehari-hari sering ya membuka TikTok, ya nggak, membuka Instagram gitu kan. Nah, pernah tidak kalian melihat konten-konten yang mengajarkan kita amalan-amalan doa, seperti amalan doa lancar rezeki, lancar jodoh. Misalnya kalau sini sih contohnya aura wajah bercahaya gitu ya. Lalu kalian itu ada usaha untuk, wah aku save gitu ya, aku hafalin lah Bismillahirrahmanirrahim, ya Rozak, Zulku Ultimatif Urzukni gitu. Lalu kalian scroll lagi ke konten yang lain. Nah, 15 menit dari itu, kalau saya tanya nih, kamu ingat nggak tadi doa melancar rezeki apa? Apa ya, Bu? Kemungkinan besar akan lupa. Kenapa tuh? Oke, sekarang ada kasus kedua nih, yaitu video bermain kuis anak SMA ini. Kita lihat bersama-sama ya. Jadi, semua pertanyaan dari kreator itu menyangkut tentang pengetahuan. Pengetahuan yang tentu saja sudah diterima oleh anak-anak SMA ini mungkin sejak dari 3 tahun yang lalu. Dan terlihat usaha dia untuk mengingat. Saat pertanyaan pertama, dia langsung menjawab, Puan Maharani. Pertanyaan kedua, dia perlu berpikir sedikit. Apa ya? Nah, itu sebenarnya setiap hari kita lakukan. Setiap kita menjawab pertanyaan orang lain, setiap kita berkomunikasi, bersosial, atau kita berusaha untuk menjawab soal ujian atau ujian semester, itu ternyata kita selalu melibatkan kognitif kita, melibatkan short term dan juga long term memory. Ya, makanya kalau kalian merasa aktivitas duduk aja, tapi kalian menghadap laptop, ngerjain tugas atau ngerjain skripsi, kalian pasti ngerasa lapar, capek, padahal nggak ngapa-ngapain fisiknya. Itu ternyata kognitif kita sangat bekerja keras. Gitu. Sekarang pertanyaannya adalah, apakah memori itu sama dengan mengingat, ya kan? Karena waktu anak SMA tadi berusaha menjawab, dia membutuhkan memorinya. Pertanyaannya apakah sama ya? Ada yang bisa menjawab? Yes, betul. Tidak sepenuhnya sama. Menghafal hanyalah salah satu aktivitas yang menggunakan memori. Sedangkan memori sendiri adalah keseluruhan sistem yang memungkinkan kita untuk menerima informasi, menyimpannya, kemudian mengambilnya kembali ketika dibutuhkan. Tanpa memori, kita tidak akan mampu mengenali wajah orang tua, mengingat nomor telepon, mengendarai motor, bahkan tidak mampu mengingat siapa diri kita sendiri. Jadi, memori merupakan fondasi dari hampir seluruh aktivitas kognitif manusia. Jadi nouns-nya, kata bendanya, sedangkan mengingat adalah kata kerjanya yang membutuhkan usaha dari si individu tersebut.
Di sini minggu lalu saya sudah menjelaskan sedikit tentang ini, ya kan? Jadi bagaimana sih informasi itu diproses atau memori itu diproses? Pertama, tahapnya adalah ada yang namanya informasi itu masuk ke kita, input, stimuli. Setiap hari kita itu menerima informasi banyak sekali. Dan informasi-informasi itu masuk ke sensory memory. Sensory memory ini tidak memiliki filter atau saringan. Misalnya nih, contoh, hari ini kalian teman-teman mendengarkan video saya. Dari mata, indera mata, sensori itu apa? Indera ya. Dari indera mata aja, matanya warna biru, ada logo UIN-nya. Oh, ada peta perjalanan informasi di memori. Oh, ibunya pakai baju atau pakai jilbab warna navy, sama ya kayak slide-nya. Lalu dari indera pendengaran. Oh, suaranya bagus, zoom-nya. Oh, sinyalnya bagus. Atau misalnya kalian lagi zoom di rumah, kalian lagi renovasi rumah gitu ya. Ada suara bor, ada suara tok 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 palu. Nah, itu juga masuk pengganggu kan. Bayangin, setiap hari kita itu mendengar semua itu. Belum lagi kita sambil scrolling TikTok, belum lagi WhatsApp kita lagi berdenting banyak sekali ya, ting 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 gitu ya. Nah, itu semua diterima oleh otak kita. Oke, tapi informasi yang banyak sekali itu tidak akan masuk short term memory, apalagi long term memory kalau tidak ada yang namanya, betul sekali, atensi atau perhatian. Jadi misalnya kalau kalian mau memusatkan perhatian kalian ke Zoom ini, kalian akan berpikir atau mengerahkan segala atensi kalian. Aku harus fokus ke Zoom ini. Misalnya caranya gimana? Menutup pintu kamar supaya tidak terlalu berisik. Atau pindah tempat, cari kafe yang nyaman. Gitu. Nah, setelah kalian menyaring lewat atensi tadi, saya cuma mau dengerin materi di Zoom, saya nggak mau dengerin TikTok di HP, saya nggak mau fokus ke suara berisik tetangga. Informasi itu mulai nih masuk ke short term memory, ya. Apa itu short term memory? Short term memory atau STM adalah sistem penyimpanan sementara. Memories that last from a few seconds to about 2 minutes. Bayangkan, short term memory seperti meja kerja kalian. Ketika sedang mengerjakan tugas, kalian meletakkan laptop, handphone, buku, dan pulpen di atas meja, ya enggak? Namun, meja itu ukuran terbatas. Oke, banyak nih ya barang di atas meja. Kalau terlalu banyak barang, sebagian harus dipindahkan atau dibuang. Begitu pula dengan short term memory. Short term memory hanya menyimpan informasi dalam waktu singkat, membantu kalian untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Nah, bagaimana sih dengan kapasitasnya? Kapasitasnya ternyata kecil sekali teman-teman, karena memang ini untuk sementara ya, penyimpanan sementara. Kapasitasnya adalah maksimal 5-7 item selama 15-30 detik. Sebentar sekali ya. Oke, nanti kita bahas. Lalu apa pentingnya gitu kan? Apa pentingnya cuma 5 item, bertahan cuma 30 detik? Apa pentingnya gitu? Lalu kita bedakan dulu nih dengan long term memory. Apa itu long term memory? Kalau short term memory diibaratkan sebagai meja kerja tadi yang terbatas, maka long term memory itu adalah perpustakaan raksasa. Ya, long term memory refers to a system in our brain that stores information for extended periods from hours to lifetime. Bayangkan, kapasitasnya ada jam-jaman sampai berjam-jam, bahkan sampai seumur hidup kita. Selalu ada di sistem kognitif kita, di memori kita. Ya, makanya ibaratkan LTM itu atau long term memory itu ada di atau sebagai perpustakaan raksasa. Semua informasi yang berhasil disimpan akan masuk ke perpustakaan tersebut. Long term memory itu mampu menyimpan informasi berhari-hari, bertahun, bahkan seumur hidup. Kembali lagi nih ke short term memory. Kalian ingat nggak tadi pentingnya apa sih short term memory itu? Padahal cuma 5-7 item selama 15-30 detik. Ternyata di dalam short term memory atau working memory itu ada beberapa proses yang terlibat. Makanya disebut sebagai working memory karena sibuk banget. Jadi setiap informasi yang masuk tadi, atensi masuk, kita simpan, brain itu atau otak kita tuh memutuskan, ini penting nggak ya? Masuk ke long term memory nggak ya? Atau kita lupain aja? Makanya working memory disebut selalu bekerja. Jangan salah, walaupun kapasitasnya hanya 15-30 detik, tapi short term memory ini membantu kalian untuk bertahan atau melakukan kehidupan sehari-hari. Contohnya, sekedar kalian holding conversation atau membuat interaksi antara manusia itu berjalan membutuhkan short term memory. Contohnya nih, misalnya, hai, salam kenal ya, sama ketemu orang baru nih. Namanya siapa? Oh, saya Sinta. Kalau kalian tidak punya short term memory, kalian tidak akan mengingat nama dia siapa. Siapa ya tadi? Ingat. Tapi karena kalian menahan itu di otak kalian selama 30 detik, kalian memberikan atensi ke orang ini, oh namanya Sinta. Oh Sinta ya, saya Winda. Misalnya seperti itu. Atau saat di supermarket,
Kalian pasti sering kan membandingkan antara misalnya susu Ultramilk atau susu Milky Way misalnya. Kalian membandingkan, apa sih bedanya? Oh, yang ini susunya 70%, yang ini susunya 90%. Oh, ini bagus, ini 70%, 90%. Itu perlu short memory. Karena enggak, kalau kalian tidak punya short memory, kalian akan lupa, nggak bisa membandingkan. Tapi karena kalian menahan informasi itu dan membandingkan, make a comparison, kalian bisa mengambil keputusan bahwa, oh, yang Milky Way lebih baik sih, karena ini 90% susunya, sedangkan ini cuma 50%, banyakkan gulanya daripada susunya. Seperti itu. Membantu kalian mengambil keputusan, decision making gitu ya. Ada contoh lain lagi mengenai short term memory, yaitu ketika kalian lagi di kelas. Kalau kalian lagi di kelas, dosen lagi menjelaskan, kalian kan biasanya mencatat ya, melakukan pencatatan. Pencatatan itu tidak akan bisa terjadi kalau kalian tidak punya short term memory, yaitu di mana kalian memegang informasi itu selama 30 detik sebelum akhirnya kalian mengeluarkan lagi ingatan itu untuk ditulis di buku catatan kalian. Lihat sepele, tapi sebenarnya setiap hari kita melibatkan short term memory. Lalu apa Bu peran long term memory? Oke, kita bahas dulu deh tipe-tipe long term memory. Jadi long term memory itu ada yang namanya explicit dan ada yang namanya implicit. Explicit declarative yaitu bentuknya namanya semantic memory. Apa itu semantik? Semantik itu melibatkan pengetahuan umum, fakta, definisi, dan juga teori-teori. Kalian saat ujian semester itu menggunakan yang namanya semantic memory. Ya, jadi melibatkan fakta-fakta, melibatkan analisis, melibatkan bahasa-bahasa yang tersusun rapih menjadi sebuah teori. Ataupun emosional. Kalau emosional itu lebih sifatnya ke melibatkan emosi kita. Misalnya nih, kalian punya satu parfum yang memiliki kenangan indah sama sahabat kalian. Nah, ketika kalian berpapasan sama orang yang pakai parfum yang sama, memori kalian itu otomatis akan ingat. Oh, ya ampun, wangi parfum ini, ya, aku jadi kangen sahabat aku. Nah gitu. Kalau misalnya sahabatnya udah meninggal, bahkan kalian bisa sampai nangis. Aku jadi rindu, nangis. Atau kalau kalian bisa, sahabatnya masih hidup, kalian bisa sampai melakukan aksi, yaitu texting. Misalnya, ya apa kabar, kangen banget nih, WhatsApp, atau sampai nelpon. Gitu. Atau mencium bau masakan yang mirip masakan ibu kamu. Ibu kamu misalnya, udah lama gak ketemu, kangen banget. Itu bisa sampai ke nangis, membangkitkan emosi, sedih. Gitu. Itu long term memory. Karena apa? Karena sifatnya sudah disimpan bertahun-tahun yang lalu. Nah, perbedaan short term memory dan long term memory tadi, ketika kamu memutuskan bahwa sebuah informasi itu penting, kamu tidak akan menyimpannya di short term memory. Karena apa? Betul sekali, short term memory itu sifatnya terbatas, seperti meja kecil. Kamu akan berusaha semaksimal mungkin untuk menyimpan informasi penting tadi untuk disimpan di perpustakaan atau long term memory. Gimana caranya, Bu? Yaitu memakai namanya encoding. Encoding adalah proses mengubah informasi menjadi bentuk yang dapat disimpan oleh otak. Jadi ada proses modifikasi informasi agar informasi itu dapat tersimpan oleh otak atau long term memory. Semakin baik encodingnya, semakin besar peluang informasi bertahan lama. Bayangkan kalian memotret sesuatu nih, kalau hasil fotonya buram, maka nanti ketika ingin melihat kembali, gambarnya jadi sulit dikenali, iya nggak? Kayak, ini aku kemarin foto apa sih? Kok nggak jelas kayak gini? Nah, begitu pula dengan memori. Ya, semakin jelas kalian memotretnya, encodingnya, semakin mudah untuk dikenali, semakin mudah untuk dipanggil. Karena tadi apa? Long term memory itu kan bagaikan perpustakaan. Bayangkan kalau perpustakaannya itu rapih, ya, ada kode-kodenya. Kalian masuk ke perpustakaan itu kan nggak mungkin kan, kalian mencari satu buku, semua rak buku kalian lihat. Nggak mungkin, pasti akan lama, tidak efektif. Tapi, kalau encodingnya rapi, kalian tinggal cari di komputer, kalian masuk perpustakaan. Buku psikologi kognitif, langsung muncul nomornya, kalian langsung nyari raknya. Begitu juga dengan encoding. Semakin kalian rapih menyimpannya, semakin kalian mudah untuk mengingatnya atau memanggilnya. Nah, lalu apa aja sih strategi-strategi encoding itu yang bisa kita gunakan untuk meningkatkan daya ingat, terutama saat proses belajar, ya? Salah satunya ada yang namanya advanced organizer. Bagaimana kita mengelompokkan atau mengelompokkan menjadi kelompoknya. Misalnya nih, hewan ada apa aja? Serangga, amfibi, mamalia, burung, unggas, ikan. Atau salah satunya lagi adalah membuat mind mapping. Kenapa mind mapping itu penting? Itu membantu mengorganisir informasi-informasi yang sangat banyak kita terima setiap hari. Jadi lebih terorganisir. Ya, misalnya kalian punya tentang psikologi kognitif nih. Psikologi kognitif kan banyak banget ya. Kalian buat satu cabang tentang memori. Memori ada apa aja? Short term, long term memory, working memory, forgetting, dan segala macam. Ada lagi buat cabang lagi tentang persepsi. Persepsi apa? Ada apa aja? Persepsi bias, persepsi orang lain, persepsi interpersonal, banyak sekali.
Nah, ketika kalian mengelompok-kelompokkan itu, anggap aja kalian itu sedang menaruh di raknya masing-masing di perpustakaan tadi. Jadi, ketika kalian membutuhkan, oh, aku sedang membutuhkan materi tentang memori. Kalian tahu rak mana nih yang saya butuhkan? Ya, jadi langsung muncul ingatan yang mudah untuk dipanggil. Kalau kamu tidak punya rak yang rapi, buku itu bercampur aduk, kalian akan lama sekali untuk memanggilnya. Nah, itu adalah strateginya. Ya, paham ya, kebayang ya? Lalu yang kedua itu adalah namanya chunking. Chunking itu apa sih? Chunking itu adalah membuat bongkahan-bongkahan kecil. Salah satu contohnya adalah mengingat nomor HP. Nomor HP itu kan panjang ya, ada 12, kalau nggak salah 12 numbers, 08567978783007. Itu kan panjang sekali ya. Hah, apa Bu? Nah, bagaimana caranya? Dibuat bongkahan kecil-kecil. Misalnya 0856 9787 8307. Jadi dibentuk jadi 4 angka. Itu akan lebih mudah diingat oleh otak kita. Gitu ya, itu namanya chunking. Lalu ada yang namanya akronim. Akronim itu adalah singkatan. Misalnya HOT itu dari apa? High Order Thinking Skill. KFC dari apa? Kentucky Fried Chicken. Contoh lainnya adalah kalimat singkat kreatif seperti akrostick. Kalian tahu, pasti pernah deh menghafalkan tabel kimia ini. Nah, tabel kimia ini salah satu strateginya, ingat nggak? Kita itu membuat kalimat. Karena nggak mungkin kan kita menghafalkan misalnya helium, natrium, kronosium gitu kan. Itu susah sekali, tapi kalau dibuat satu kalimat itu menjadi mudah. Misalnya naik ke gunung pakai celana, padahal C-nya ada kalsium, H-nya helium gitu. Nah, itu adalah cara-cara membantu otak kita untuk mengingat lebih lama. Ya, salah satunya lagi adalah warna pelangi. Warna pelangi itu ada merah, jingga, kuning, hijau, biru, dan ungu. Itu akan susah banget ngapalnya. Tapi kalau dibentuk Mejiku Hibiniu, kalian langsung ingat dan langsung bisa mengambil Me itu untuk for merah, J itu untuk jingga, Ku itu untuk kuning. Kalian bisa dengan mudah untuk menghafalnya. Bahkan kalian kan belajar warna pelangi itu SMP ya, SMP awal atau SD gitu. Sekarang sudah lewat 10 tahun lebih. Saya tanya, masih ingat kan? Masih ingat, karena kalian sudah menggunakan atau menerapkan metode atau encoding ini secara tidak sadar, tapi ya sekarang kita pelajari ini gitu. Atau ada yang namanya yang cara paling mudah adalah melakukan rehearsal atau pengulangan. Makanya kalian kalau ujian sering banget nih saya lihat mahasiswa itu mondar-mandir di lorong kampus itu mengingat memori adalah ada memori jangka pendek, memori episodik, memori semantik. Nah, itu kalian ulang-ulang terus, itu bisa merupakan salah satu strategi untuk bisa mengingat supaya ketika ujian kalian langsung bisa mengingat atau memanggil lagi informasi yang sudah kalian ingat tadi. Ya, ternyata banyak loh strategi-strateginya, dan kalau kita bandingkan ini perbedaannya ya, short term memory dan long term memory. Mari kita simpulkan materi hari ini. Memori merupakan sistem yang memungkinkan manusia menerima, menyimpan, dan mengambil kembali informasi. Short term memory memiliki kapasitas terbatas dan hanya menyimpan informasi dalam waktu singkat, seperti meja tadi ya. Sedangkan long term memory memiliki kapasitas yang sangat besar dan mampu menyimpan informasi dalam jangka waktu yang lama. Agar informasi berpindah dari short term memory menuju long term memory, diperlukan proses apa? Yes, proses encoding yang efektif. Strateginya ada apa aja? Strategi seperti elaborasi, chunking, mnemonic, imagery, organization, dan juga meaningful learning. Meaningful learning itu maksudnya elaborasi bermakna tadi ya. Nah, semua itu dapat membantu memperkuat proses sehingga informasi lebih mudah diingat dan diambil kembali ketika dibutuhkan. Nah, sebelum kita akhiri perkuliahan hari ini, saya ingin kalian merenungkan satu pertanyaan. Oke? Jika kalian harus mempelajari satu materi yang sangat penting untuk masa depan, strategi encoding mana yang akan kalian pilih? Dan mengapa? Silahkan diskusikan dengan teman di sebelah kalian selama 3-5 menit, kemudian kita akan berbagi beberapa jawaban di kelas. Gitu ya. Terima kasih atas partisipasi kalian hari ini, luar biasa menarik sekali semua materi dan hasil diskusi kita tentang memori ini. Ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan kita struktur otak yang begitu kompleks untuk membantu kita bertahan sehari-hari, bahkan membantu kita menyimpan informasi yang sifatnya bertahun-tahun. Sungguh tidak ada yang lebih baik dari ciptaannya. Memori kita buatan manusia aja mau 1 tera, 5 tera, 10 tera juga ada masa habisnya. 1 tahun mungkin habis 5 tera, perlu beli lagi. Tapi tidak dengan ciptaan Allah. Allah memberikan kita kapasitas memori yang tidak terbatas tanpa harus kita mengeluarkan uang, tanpa harus kita
mengupgrade memori lagi dari berbagai merek. Semua Allah sudah kasih secara gratis. Mari kita gunakan kapasitas dari Allah ini untuk kebaikan, untuk memahami perspektif orang lain, memahami perbedaan, bermoderasi beragama, agar semua tercapai perdamaian dan keberagaman yang saling berdampingan. Gitu ya, sekian dari saya. Terima kasih semua teman-teman. Insya Allah kita ketemu lagi minggu depan dengan materi forgetting atau lupa. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.